keenam ini apakah tetap aman jika JPT dicampur dengan obat nyamuk bakar, terutama untuk diaplikasikan pada tanaman yang dikonsumsi daun mentah? Baik, obat nyamuk bakar itu Bapak Ibu memang mengandung obat kimia, tetapi dosisnya rendah sekali. Dia akan tinggi ketika dibakar. Kenapa saya luncurkan pakai obat nyamuk bakar? Kita butuh zat-zat tertentu yang memang terbatas. Tetapi untuk angkatan ini saya akan ajari yang berbeda. Kalau Bapak Ibu kepingin buat insektisida yang tanpa proses fermentasi, yang spontan, itu sepele. Ini caranya, tolong diingat-ingat ya. 1, cari daun yang beracun. Yang kedua, cari daun yang betul-betul tidak dimakan oleh ulat. Seandainya untuk ulat. Yang ketiga, daun yang beraroma. Dari ketiga macam jenis daun ini Bapak Ibu cari lagi daun yang sempurna. Tahu daun yang sempurna ya? Kalau yang spontan tidak boleh ada daun cacat di sini. Bapak Ibu nyemprot 1 hektar cuma butuh 1 kilo. Dari 3 macam jenis ini. Seandainya ini ya, tahu buah pala enggak? Daunnya pala itu tidak ada satupun ulat yang berani makan daun pala. Tahu daun awar-awar tidak? Kalimantan harusnya banyak ini. Awar-awar itu biasanya di pinggir-pinggir sungai, pinggir apa gitu. Itu daun yang memabukkan Bapak Ibu. Nah, daun awar-awar, daun pala, daun kayu putih, daun serai. Tapi syaratnya 1, Bapak Ibu harus tumbuk ini, bukan di blender, tidak boleh dipotong, tapi ditumbuk, digeprek, tahu digeprek? Supaya apa? Keluar minyaknya. Kalau lebih canggih lagi diulek, digerus, tahu digerus? Sampai keluar minyaknya, sampai jadi bubur. Nanti Bapak Ibu jangan tanya ke saya, Pak apa bedanya ini dengan di blender? Di blender itu dipotong atau diapakan? Kalau seandainya saya mau lebih canggih lagi pakai gilingan daging, tahu gilingan daging? Gilingan daging yang begini Bapak Ibu, itu keluar air dan keluar, itu memang kan dipotong, tapi sebelum dipotong kan dia dipres, betul ya, di screw ya, dipres. Kalau sudah jadi ini Bapak Ibu, ini 1 kilo bisa dicampur air sekitar 10 sampai 20 liter. Nanti dari 10 sampai 20 liter bisa dicampur air 100 liter. Ini obat kontak untuk insek. Tinggal campur ZPT. Gimana? Baik, atau ginilah besok pagi saya minta waktu bersih-bersih itu buat coba lah. Di sini kan ada masih yang saya pelihara Bapak Ibu. Tahu kumbang? Itu kan saya tidak boleh bunuh. Kumbang itu memang dia makan daun saya, memang. Tetapi telurnya kumbang itu adalah pemulih tanah terbagus. Gimana? Enggak gini. Binatang itu Bapak Ibu. Ya ini agak keluar jalur ya. Kalau orang digigit nyamuk, nyamuknya jahat kan? Padahal tujuan nyamuk gigit itu adalah di titik-titik darah yang banyak mengandung gula. Kalau Bapak Ibu orang diabetes, duduk sama-sama, yang normal semuanya tidak disenangi nyamuk kok. Tapi orang yang sakit diabetes, orang sakit ginjal diserbu dengan nyamuk. Terus yang kedua, coba perhatikan, nyamuk itu gigit di daerah mana? Kaki, tangan, ya bebas Pak, kadang-kadang kepala gitu ya. Seandainya Bapak Ibu tidur, tangan tergantung. Pernah enggak tangan tergantung gitu? Digigit nyamuk enggak kira-kira di situ? Kenapa kok nyamuk gigit di situ? Bukan darahnya mati, di situ ada darah yang tidak baik, dibantu dibersihkan nyamuk.
Lebah itu jahat atau enggak kalau menyengat? Lebah itu enggak nyengat sembarang titik loh. Jadi kalau Bapak Ibu disengat lebah, berbahagialah. Bukan gitu. Titik itu adalah titik yang memang kita butuh diobati. Bukan sengaja disengatkan loh ya. Saya kemarin ini testimoni Bapak Ibu. Tahu enggak lebah tawon endas, orang Jawa bilang tawon endas gitu ya. Yang besar-besar gitu. Saya minta maaf, tangan saya yang tengah ini Bapak Ibu, ini sering kali trouble. Kemarin waktu saya tidur di sini kan saya pelihara lebah kan banyak juga. Apalagi kita di hutan ini. Yang paling sering itu tawon das tadi ya, tawon besar itu, tahu-tahu dia nyengat di sini Bapak Ibu. Waduh, alamat ini saya bilang gitu. Ini pas mau pelatihan yang pertama kemarin. Tapi saya renungkan, saya bersyukur ini berarti ada yang mau menyembuhkan saya. 3 hari berikutnya sakit memang. Setelah itu tangan saya jadi sembuh Bapak Ibu. Besok saya teringat, saya ini hobi nonton film Bapak Ibu. Ini saya cerita film lagi. Pernah nonton Janggem tidak? Film Korea Janggem itu loh, tapi perempuan itu loh. Pernah kan? Nah, saya jadi teringat, oh Janggem dulu itu tahun 2005-an lah film itu. Jadi salah satu titik akupuntur itu ngobatinya pakai lebah. Oh ternyata racunnya lebah itu bisa ngobati. Semut, apa sih manfaatnya semut Bapak Ibu? Semut itu tukang sapu untuk daerah kita. Rumah kita kalau banyak semut itu berarti kita ini orang jorok. Dibantu dibersihkan. Satu deh kata kuncinya, semua yang diciptakan punya tujuan. Keterbatasan manusia mengatur semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, di sini ada rayap gitu ya. Kita bawa semut ke sini kan susah. Undang aja pakai gula. Begitu rayapnya di sini datang, semutnya didatangkan ke sini, anaknya rayap dihabiskan sama semut. Betul atau tidak? Semut itu perang Bapak Ibu. Tahu lagi yang keranggang, yang merah itu Bapak Ibu? Itu mengganggu enggak di pohon-pohon itu? Tapi ingat baik-baik, di mana ada keranggang, enggak ada kutu kebul di situ. Tahu enggak kutu kebul itu? Yang trip itu loh, penyebabnya sarangnya trip loh Bapak Ibu. Di mana ada keranggang dihabiskan itu kutu kebul itu. Tapi kita kan nganggapnya keranggang itu masalah kan? Anggrang itu kan harus dibuang jauh-jauh kan? Padahal dia membantu kita. Nah, memang kita tidak semuanya bisa kita pahami. Besok-besok sambil berjalannya waktu, ketika Bapak Ibu ketemu masalah, kenapa saya katakan dengkulnya tidak boleh tajam. Dengkulnya harus tumpul. Yang diasah itu bukan otaknya, yang diasah itu dengkulnya. Perbanyak doa. Supaya kita ngerti bahasa Allah. Dulu Bapak Ibu ketika pertama kali saya bermain organik, ketika ada kumbang itu saya bunuh semuanya. Suatu hari saya ketika di Jerman, saya ketemu dengan diskusi di salah satu kampus di Jerman. Mereka justru kembangkan binatang yang saya bunuh. Alasannya kita ciptakan enzim-enzim dahsyat dari situ. Nah, ini ilmunya enggak gatuk, dia makan bangku terlalu lama, saya belum pernah makan bangku kuliah ini untuk itu. Dari sana saya akhirnya taubat. Makanya di sini binatang itu tidak saya musnahkan. Besok saya kasih kesempatan. Kan ada beberapa melon yang dimakani kan. Yang kumbang yang warna-warni ya, tahu ya. Bak ya. Apa namanya Pak? Ya, itu nanti cari ini. Sudah cari 3 pohon aja, 3 daun. Saya langsung kasih tunjuk ya tempatnya ya. Di depan rumah saya itu ada daun pala. Di bawah sungai ini, pala juga ada di depan ini. Di bawah sungai ini ada awar-awar. Serai di sana ada serai. Ambil satu daun aja. Terus habis gitu kalau ada tumbukan, tidak ada tumbukan, kalau tidak ada tumbukan diremes. Kayak prosesnya biosaka. Jadi Muhammad Ansar, jadi diperes gini aja. Setelah itu semprotkan. Bapak Ibu tunggu 5 menit lihat apa yang terjadi. Hanya 5 menit saja prosesnya ini.
Nah, Bapak Ibu ilmu ini sekarang gunakan. Ketika Bapak Ibu nanti diserang mendadak, gunakan konsep ini. Terus kalau aplikasinya kita tambah dengan ZPT. ZPT sebagai apa? Sebagai truk pembawa. Begitu ya kira-kira? Mudah atau susah kira-kira? Kalau tidak praktek kan Bapak Ibu tidak tahu, mumpung besok tinggal sehari lah. Saya kepingin itu begini Bapak Ibu. Masalah-masalah yang kira-kira mengganggu Bapak Ibu besok bisa terselesaikan. Supaya Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi ke depan. Sudah oke? Ada lagi Pak KB?